Jakarta, sebuah labirin beton yang berdenyut, selalu ramai, selalu bergerak. Di tengah deru klakson dan gemerlap cahaya lampu, hiduplah Arion, seorang arsitek muda yang idealis. Studionya yang mungil di lantai 5 sebuah gedung tua di Kebayoran Baru adalah kuil baginya. Di sana, di antara tumpukan cetak biru dan model maket yang belum selesai, Arion memimpikan lebih dari sekadar bangunan pencakar langit yang menjulang tinggi atau pusat perbelanjaan megah. Ia membayangkan kota yang bernapas, di mana setiap gedung bukan hanya struktur, melainkan sebuah ekosistem yang berkelanjutan, harmonis dengan alam dan manusia. Visi Arion tentang Green City Hub seringkali dianggap utopis oleh koleganya yang lebih pragmatis. Namun ia tak pernah goyah. Setiap goresan pensilnya adalah janji untuk masa depan yang lebih baik. Sebuah mimpi tentang ruang hijau di antara belantara beton. Jauh di sudut lain kota, di sebuah galeri seni independen di Kemang, ada Luna. Seorang seniman berbakat dengan rambut ikal yang selalu diikat longgar dan mata yang memancarkan energi kreatif. Luna tidak melukis untuk pameran mewah atau kolektor elit. Kanvasnya adalah refleksi jiwanya, dipenuhi warna-warni berani dan goresan abstrak yang menceritakan kisah tentang kerapuhan manusia dan kekuatan alam. Karyanya seringkali menyoroti isu lingkungan dan kebutuhan akan koneksi emosial yang lebih dalam. Ia percaya bahwa seni adalah jembatan, alat untuk menghubungkan hati dan menyuarakan apa yang tak terucapkan. Akhir-akhir ini, Luna merasa gelisah. Ia merasa karyanya masih kurang menggigit, kurang mampu menciptakan perubahan nyata yang ia dambakan. Ada keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menyentuh dan menginspirasi banyak orang, bukan hanya mereka yang berkunjung ke galeri. Pertemuan dan percikan ide ketika visi berpadu. Takdir, atau mungkin kebetulan, mempertemukan Arion dan Luna di sebuah seminar kota berkelanjutan yang diadakan di Pusat Kebudayaan Jakarta. Arion, yang menjadi salah satu pembicara, dengan antusias memaparkan gagasannya tentang integrasi ruang hijau vertikal dan sistem energi terbarukan. Luna, yang datang sekadar mencari inspirasi untuk karyanya, terpaku pada presentasi Arion. Mata Arion yang berbinar saat menjelaskan visinya, passionnya yang tulus, seolah menarik Luna ke dalam dunia imajinasinya. Setelah sesi berakhir, Luna memberanikan diri mendekati Arion. "Presentasi Anda itu luar biasa," katanya, suaranya sedikit bergetar karena kagum. "Saya seorang seniman, dan saya selalu bermimpi untuk menciptakan karya yang tidak hanya indah, tapi juga fungsional dan berdampak. Visi Anda tentang kota yang bernapas benar-benar resonates dengan saya." Arion terkejut sekaligus senang mendengar pujian itu. Biasanya, ia hanya bertemu dengan wajah-wajah skeptis. "Terima kasih banyak. Nama saya Arion," ujarnya sambil mengulurkan tangan. "Dan saya Luna. Mungkin ada cara seni saya bisa berkontribusi pada visi Anda." Percakapan singkat itu berkembang menjadi diskusi panjang di sebuah kedai kopi di dekat sana. Mereka berbicara tentang urbanisasi yang tak terkendali, hilangnya ruang hijau, dan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi. Arion menjelaskan detail teknis tentang konsepnya, sementara Luna menawarkan perspektif artistik tentang bagaimana ruang bisa memengaruhi jiwa dan emosi. Ketika Arion menunjukkan sketsa kasar tentang sebuah pusat komunitas multifungsi yang ia impikan, sebuah tempat di mana teknologi hijau berpadu dengan keindahan alam, mata Luna berbinar. Ini bukan hanya bangunan, Arion," kata Luna, menunjuk sketsa itu. "Ini adalah kanvas raksasa. Bayangkan, mural-mural interaktif di dindingnya, instalasi seni dari bahan daur ulang di taman atapnya. Kita bisa membuat tempat di mana orang merasa terinspirasi untuk hidup lebih bertanggung jawab, di mana anak-anak bisa belajar tentang alam di tengah kota." Arion menatap Luna, sebuah senyum lebar perlahan merekah di wajahnya. "Kita bisa merajut mimpi ini di antara bintang, Luna. Bersama-sama."
Pada saat itulah, benih gagasan Green City Hub tidak lagi hanya menjadi visi Arion semata, melainkan impian yang mereka rajut berdua. Antusiasme awal mereka melambung tinggi. Mereka menghabiskan berminggu-minggu di studio Arion. Luna menambahkan sentuhan artistik pada setiap rancangan, menciptakan visual yang memukau dari visi mereka. Mereka berdua begitu yakin bahwa ide mereka akan diterima dengan tangan terbuka. Namun, Jakarta, dengan segala pragmatismenya, tidak semudah itu. Rapat pertama dengan Dewan Kota adalah tamparan keras di wajah. Konsepnya menarik, Tuan Arion, Nona Luna, ujar seorang pejabat senior dengan nada datar. Tapi apakah ini realistis? Berapa biaya yang dibutuhkan? Investor mana yang mau mendanai? Mimpi semacam ini di tengah harga lahan yang meroket? Ini bukan hanya tentang estetika, ini tentang profitabilitas. Arion mencoba menjelaskan potensi jangka panjang dan nilai sosial, namun argumennya tenggelam dalam hujan pertanyaan tentang ROI, Return on Investment, dan keuntungan cepat. Kekalahan itu diikuti oleh serangkaian penolakan dari firma investasi besar. Mereka menganggap proyek Arion dan Luna terlalu hijau dan tidak konvensional. Pasar belum siap untuk ini, kata salah satu investor. Masyarakat hanya butuh mal baru atau apartemen mewah. Kritik ini menusuk Arion, membuatnya merasa visinya sia-sia. Luna juga merasakan tekanan. Beberapa teman senimannya menyarankan agar ia fokus pada karya yang lebih komersial. Mimpi komunitas hijau itu bagus, Lun, tapi itu makan waktu dan biaya. Kamu harus realistis, kata seorang teman. Keraguan mulai menyelinap. Apakah ia terlalu naif? Apakah seninya benar-benar bisa mengubah dunia? Krisis dan titik balik, bintang-bintang sebagai saksi. Minggu-minggu berlalu dengan kekecewaan yang menumpuk. Arion semakin pendiam, wajahnya menunjukkan kelelahan akibat berhari-hari begadang mencari solusi yang tak kunjung datang. Ia mulai mempertanyakan apakah ia terlalu idealis. Mungkin mereka memang harus menunda impian ini, atau bahkan menyerah. Suatu malam, setelah sebuah presentasi yang gagal total dan membuat mereka merasa sangat kecil, Arion dan Luna duduk di balkon studio Arion. Langit Jakarta masih dipenuhi polusi cahaya, namun beberapa bintang tetap gigih menampakkan diri, berkedip samar di kejauhan. Arion menghela napas panjang. Aku tidak tahu lagi, Luna. Mungkin mereka benar. Mungkin ini memang utopia. Luna menoleh, wajahnya sendu namun matanya memancarkan tekad yang belum padam sepenuhnya. Ia menggenggam tangan Arion. Ingatkah, Arion, saat pertama kali kita bicara di kedai kopi itu, kau bilang kita akan merajut mimpi ini di antara bintang. Bintang-bintang ini, mereka masih ada. Dan mimpi kita juga. Luna kemudian bercerita tentang ibunya yang pernah berkata, bahkan benang terhalus pun, jika dirajut dengan sabar dan keyakinan, bisa menjadi selimut hangat yang melindungi dari badai. Kata-kata itu menusuk Arion. Ia melihat ke arah Luna, yang matanya penuh harapan. Ia teringat mengapa ia memulai semua ini. Bukan untuk keuntungan atau pengakuan, tetapi untuk keyakinannya pada masa depan yang lebih baik. Luna adalah api yang menghangatkan semangatnya yang hampir padam. Mereka saling berpegangan tangan, menatap bintang-bintang, dan di sanalah, di tengah keputusasaan, sebuah percikan baru muncul. Mereka memutuskan untuk tidak menyerah. Mereka hanya perlu mengubah pendekatan. Dengan semangat yang diperbarui, Arion dan Luna mulai mencari cara lain. Mereka menyadari bahwa mungkin mereka terlalu fokus pada investor besar dan birokrasi. Mereka perlu menjangkau langsung masyarakat. Luna mengusulkan sebuah pameran seni interaktif kecil di taman kota yang kumuh. Ia membuat instalasi seni dari bahan daur ulang yang menggambarkan visi komunitas hijau mereka, sementara Arion menyiapkan presentasi visual sederhana yang mudah dipahami, menunjukkan bagaimana setiap orang bisa berkontribusi pada lingkungan. Pameran kecil itu tak disangka menarik perhatian.
Anak-anak tertarik pada instalasi Luna yang penuh warna. Orang dewasa berhenti untuk mendengarkan Arion. Sebuah artikel kecil di koran lokal tentang pameran itu menarik perhatian seorang filantropis yang selama ini diam-diam mencari proyek dengan dampak sosial nyata. Ia adalah Bapak Hermawan, seorang pensiunan pengusaha yang percaya pada kekuatan ide-ide segar. Bapak Hermawan menawarkan dukungan finansial awal, tidak sebesar yang diharapkan, tapi cukup untuk memulai fase pertama proyek mereka. Revitalisasi sebuah lahan kosong menjadi taman komunitas percontohan. Dengan modal itu dan dukungan relawan dari warga sekitar yang terinspirasi oleh pameran mereka, Arion dan Luna bekerja tanpa lelah. Arion memimpin pembangunan struktur dasar, sementara Luna merancang ruang hijau dan instalasi seni yang mengundang interaksi. Beberapa bulan kemudian, di lahan yang dulunya terbengkalai, berdirilah sebuah taman komunitas yang asri, lengkap dengan kebun urban, area bermain ramah lingkungan, dan sebuah mural besar yang dilukis Luna menggambarkan kota impian mereka. Itu hanyalah permulaan, sebuah langkah kecil. Namun, saat Arion dan Luna berdiri di sana, dikelilingi oleh tawa anak-anak dan senyum warga, mereka tahu bahwa mereka telah berhasil merajut benang pertama dari mimpi besar mereka. Bintang-bintang di langit Jakarta malam itu terasa lebih terang, seolah merestui setiap langkah mereka. Proyek Green City Hub belum sepenuhnya terwujud, tapi pondasinya sudah ada, dibangun di atas cinta, ketekunan, dan keyakinan bahwa impian, sekecil apapun, bisa menjadi kenyataan jika dirajut bersama. Pagi itu, Mentari Jakarta menyapa dengan kehangatan yang berbeda. Bukan lagi sekadar cahaya yang menyengat, melainkan seolah menyiratkan janji baru. Lahan kosong yang dulunya kumuh, tempat sampah berserakan dan semak belukar tumbuh liar, kini telah bertransformasi menjadi area kerja yang sibuk. Di tengah hiruk-pikuk suara palu beradu dan gema tawa para relawan, Arion dan Luna merasa semangat mereka membumbung tinggi, seiring dengan berdirinya pondasi pertama Taman Komunitas Bintang. Dukungan finansial dari Bapak Hermawan, meski tidak masif, adalah napas segar yang sangat dibutuhkan. Cukup untuk membeli material dasar dan membayar beberapa pekerja terampil untuk pondasi. Namun, sebagian besar tenaga berasal dari relawan. Warga sekitar yang terinspirasi oleh pameran kecil Luna, mahasiswa-mahasiswa arsitektur yang tertarik dengan visi Arion, dan bahkan beberapa seniman muda yang ingin berkontribusi. Energi kolektif ini adalah bahan bakar utama mereka. Arion, dengan topi proyek dan wajah yang sering berlumuran debu, bergerak lincah mengawasi setiap detail pembangunan. Ia bukan hanya seorang arsitek, ia adalah seorang pemimpin yang menginspirasi. Ia menjelaskan teknisnya dengan sabar kepada para relawan, memastikan setiap sudut bangunan dirancang untuk keberlanjutan. Sebuah sistem pengumpul air hujan mulai dipasang, panel surya kecil disiapkan, dan desain taman dibuat agar meminimalkan penggunaan air. Sementara itu, Luna sibuk dengan perannya sebagai direktur artistik. Ia merancang mural interaktif yang akan menceritakan siklus air dan pentingnya konservasi. Tangannya cekatan memadukan warna, mengubah dinding beton menjadi kanvas yang hidup. Ia juga memimpin lokakarya daur ulang, mengubah botol plastik menjadi pot tanaman gantung, dan ban bekas menjadi kursi taman. Setiap elemen seni yang ia masukkan bukan hanya estetika, melainkan juga berfungsi sebagai alat edukasi. Setiap goresan kuas, setiap tanaman yang kita tanam di sini, adalah pesan, kata Luna kepada Arion suatu sore, sambil menyeka keringat di dahinya. Pesan bahwa kita bisa hidup harmonis dengan bumi. Badai di balik awan, tantangan yang tak terduga. Sukses awal ini, seolah magnet, menarik perhatian lebih. Sayangnya, tidak semua perhatian itu positif. Sebuah pengembang properti raksasa, PT Mega Property, yang sebelumnya mencemooh ide mereka, kini mulai merasa terancam. Lahan di sekitar Taman Komunitas Bintang adalah incaran mereka untuk membangun kompleks apartemen mewah.
Keberadaan taman komunitas yang mulai populer ini bisa menghalangi rencana mereka. Ancaman datang dalam berbagai bentuk. Pertama, kampanye hitam di media sosial yang menuduh Arion dan Luna membuang-buang lahan berharga dan menghalangi pembangunan kota. Kemudian, datanglah inspeksi mendadak dari Dinas Tata Kota dengan dalih ada laporan pelanggaran izin. Arion harus menghabiskan hari-hari di kantor pemerintahan, membela setiap detail proyek, menunjukkan setiap berkas perizinan yang sudah mereka pegang. Tekanan ini menguras energi dan fokus mereka. Suatu malam, beberapa material bangunan di lokasi proyek tiba-tiba menghilang. Palu, gergaji, bahkan beberapa kaleng cat yang baru dibeli. Kerugiannya tidak terlalu besar, tapi dampaknya pada moral sangat terasa. Ini bukan sekadar pencurian biasa, ada firasat tidak menyenangkan yang menyelimuti mereka. Apakah ini kebetulan? Atau ada pihak yang sengaja ingin menghambat? Ketegangan di antara Arion dan Luna mulai terlihat. Arion menjadi lebih tegang dan defensif, terkadang melampiaskan frustrasinya pada Luna tanpa sengaja. Luna, yang biasanya ceria, mulai sering murung dan meragukan apakah proyek ini sepadan dengan semua rintangan ini. Arion, apakah kita bisa terus seperti ini? Tanya Luna suatu malam. Suaranya parau. Terlalu banyak yang harus kita hadapi. Aku takut kita tidak akan sanggup. Api persahabatan, kekuatan dari komunitas. Saat dihadapkan pada titik terendah ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Komunitas yang mereka bangun, bahkan dalam skala kecil, mulai menunjukkan kekuatannya. Berita tentang intimidasi dan insiden di lokasi proyek menyebar cepat di antara para relawan dan warga sekitar. Alih-alih mundur, mereka justru semakin solid. Seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya membantu menanam bunga, membawa kue untuk para pekerja setiap sore. Seorang mahasiswa membantu melacak akun-akun anonim yang menyebarkan kampanye hitam. Bahkan, ada sekelompok pemuda yang menawarkan diri untuk berjaga malam di lokasi proyek setelah insiden kehilangan material. Bapak Hermawan juga tidak tinggal diam. Dengan jaringannya yang luas, ia menekan balik PT Mega Property melalui jalur hukum dan media. Ini bukan hanya proyek kalian berdua lagi, Arion, Luna, kata Bapak Hermawan suatu pagi saat mereka bertiga meninjau lokasi yang kini dijaga ketat oleh warga. Ini adalah proyek kita semua. Masyarakat sudah merasakan manfaatnya, dan mereka tidak akan membiarkannya hancur begitu saja. Melihat dukungan yang melimpah ini, mata Arion dan Luna kembali berbinar. Keraguan perlahan memudar, digantikan oleh rasa syukur dan tekad yang membara. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka bangun bukan hanya struktur fisik, tetapi juga ikatan kuat antara manusia dan lingkungan. Ini adalah bukti bahwa impian mereka, meski diancam, memiliki akar yang dalam di hati banyak orang. Mereka tidak sendirian dalam merajut mimpi ini. Meninggikan Pancang, sebuah pernyataan berani. Terinspirasi oleh gelombang dukungan ini, Arion dan Luna memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Alih-alih menyembunyikan diri dari ancaman, mereka akan membuat pernyataan. Dengan sisa dana dan bantuan relawan, mereka mempercepat pembangunan aula komunitas utama di tengah taman. Sebuah struktur sederhana namun kokoh, dirancang Arion agar dapat berfungsi sebagai ruang serbaguna, tempat berkumpul, lokakarya, atau bahkan pertunjukan seni. Luna, dengan bantuan tim seniman relawan, mulai merencanakan acara pembukaan besar untuk aula tersebut. Ini bukan hanya perayaan selesainya satu fase pembangunan, tetapi juga deklarasi publik bahwa mereka tidak akan gentar. Mereka mengundang media, pejabat lokal, dan seluruh warga untuk hadir. Tema acara, membangun impian bersama, sebuah harapan di jantung kota. Di tengah persiapan yang intens, Arion dan Luna menemukan kembali keharmonisan mereka. Mereka bekerja bahu-membahu, mengatasi masalah kecil dengan senyuman, dan saling menyemangati saat lelah melanda. Ikatan mereka, yang sempat goyah oleh tekanan,
kini menjadi lebih kuat dan lebih dalam. Mereka adalah dua benang yang saling terikat, semakin erat, semakin kuat merajut sebuah mahakarya. Mereka tahu, perjalanan masih panjang, tapi dengan bintang-bintang sebagai saksi, mereka siap menghadapi badai apapun yang datang. Mimpi itu telah memiliki pondasi, dan kini, saatnya meninggikan pancangnya. Gugatan dari PT Mega Property bukanlah sekadar ancaman, melainkan sebuah pertarungan sengit di meja hijau. Sidang demi sidang digelar, menguras energi dan emosi Arion serta Luna. Pengacara PT Mega Property, seorang sosok berwibawa dengan retorika tajam, terus-menerus mencoba meruntuhkan kredibilitas proyek Taman Komunitas Bintang. Mereka menuduh Arion melanggar regulasi zonasi, Luna menggunakan lahan publik untuk kepentingan pribadi, dan secara keseluruhan, proyek itu hanyalah kedok untuk agenda tersembunyi. Arion, dengan bantuan pengacara yang disediakan Bapak Hermawan, mati-matian mempertahankan setiap detail rancangannya. Ia mempresentasikan data ilmiah tentang keberlanjutan, efisiensi energi, dan manfaat ekologis. Ia menunjukkan izin-izin yang sah, bukti partisipasi komunitas, dan laporan dampak sosial yang positif. Namun, pihak lawan selalu punya cara untuk memutarbalikkan fakta, membuat argumen Arion terasa seperti dongeng di mata hakim yang kadang terlihat lelah. Luna, di sisi lain, harus menghadapi serangan pribadi yang lebih kejam. Karyanya dipertanyakan, niatnya disudutkan sebagai pencari popularitas, dan bahkan latar belakang keuangannya diselidiki untuk mencari celah. Meskipun pedih, Luna memilih untuk tidak terpancing emosi. Ia tetap tenang, menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan lugas, menegaskan bahwa niatnya semata-mata untuk seni yang berdampak dan komunitas yang lebih baik. Tekanan hukum ini juga memengaruhi hubungan mereka. Meskipun mereka saling menguatkan, ada saat-saat di mana kelelahan memicu ketegangan. Arion menjadi lebih pendiam, sering merenung sendirian di studio. Luna terkadang merasa diabaikan, padahal Arion sedang memikul beban berat untuk melindungi impian mereka. Mereka belajar untuk saling memberi ruang, namun pada akhirnya, mereka selalu kembali satu sama lain, menyadari bahwa mereka adalah benteng terkuat bagi satu sama lain. Suara rakyat, kekuatan petisi dan komunitas. Melihat jalannya persidangan yang berlarut-larut dan cenderung menguntungkan pihak lawan, Luna memutuskan untuk menggalang dukungan publik yang lebih besar. Ide petisi daring yang sempat ia usulkan kini dieksekusi dengan cepat. Dengan bantuan para relawan mahasiswa dan jaringan seniman, mereka meluncurkan kampanye media sosial besar-besaran dengan tagar Sapphire Stars dan mimpi untuk semua. Narasi mereka sederhana. Ini bukan hanya tentang sebuah taman. Ini tentang hak warga untuk memiliki ruang hijau di tengah kota. Tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan dan tentang melindungi inisiatif dari masyarakat. Luna membuat video-video singkat yang menyentuh, menampilkan warga yang berbicara tentang bagaimana Taman Komunitas Bintang telah mengubah hidup mereka. Arion menulis esai-esai yang menjelaskan secara gamblang manfaat lingkungan dan ekonomi dari proyek mereka. Responnya luar biasa. Dalam hitungan hari, petisi daring itu mendapatkan puluhan ribu tanda tangan. Kisah mereka menjadi viral. Influencer media sosial dan tokoh masyarakat mulai menyuarakan dukungan. Unjuk rasa damai digelar di depan gedung pengadilan, dipenuhi spanduk-spanduk dukungan dan yel-yel, "Selamatkan bintang kita." Sorotan media nasional yang intens akhirnya membuat kasus ini menjadi perhatian publik yang lebih luas, memberikan tekanan besar pada PT Mega Property dan bahkan sistem peradilan. Intervensi tak terduga dan titik balik. Tekanan publik ini tidak luput dari perhatian tokoh-tokoh berpengaruh di Jakarta. Salah satunya adalah seorang profesor hukum lingkungan ternama, Profesor Wijaya, yang selama ini mengikuti kasus Arion dan Luna. Tergerak oleh ketulusan mereka dan bukti dukungan masyarakat, Profesor Wijaya memutuskan untuk menawarkan diri sebagai saksi ahli di persidangan. Kehadiran Profesor Wijaya mengubah dinamika sidang.
Dengan pengetahuannya yang mendalam tentang hukum lingkungan dan tata kota, ia berhasil membongkar setiap argumen pihak lawan yang berbasis celah hukum dan menegaskan legalitas serta relevansi proyek Arion dan Luna. Kesaksiannya sangat kredibel dan sulit dibantah, bahkan oleh pengacara PT Mega Property. Tidak lama setelah kesaksian Profesor Wijaya, sebuah berita mengejutkan muncul. Sebuah investigasi independen yang dipicu oleh kasus ini menemukan beberapa praktik tidak etis yang dilakukan PT Mega Property dalam proyek-proyek mereka sebelumnya. Skandal ini, ditambah dengan tekanan publik yang masif, membuat reputasi PT Mega Property runtuh. Di tengah situasi yang semakin tidak menguntungkan, PT Mega Property akhirnya memutuskan untuk mencabut gugatan mereka. Keputusan ini adalah kemenangan besar bagi Arion dan Luna, bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara moral. Taman Komunitas Bintang dinyatakan aman, dan impian mereka bisa terus bersemi. Merancang masa depan, bintang-bintang baru di Cakrawala. Kemenangan di meja hijau tidak berarti akhir dari perjuangan, melainkan awal dari fase baru. Arion dan Luna tahu bahwa mereka tidak bisa hanya bergantung pada keberuntungan atau dukungan sesaat. Mereka harus mengamankan masa depan Green City Hub secara jangka panjang. Arion mulai bekerja sama dengan Profesor Wijaya untuk merancang kerangka hukum baru yang dapat melindungi proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dari intervensi pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Ia juga mengembangkan model replikasi Taman Komunitas Bintang, agar konsep ini bisa diterapkan di kota-kota lain. Visi mereka kini tidak hanya tentang satu taman, tetapi tentang jaringan kota-kota hijau di seluruh Indonesia. Luna, yang kini jauh lebih percaya diri di depan publik, memanfaatkan popularitasnya untuk meluncurkan gerakan seni dan lingkungan nasional. Ia mengadakan lokakarya di berbagai kota, mengajak seniman lokal untuk bergabung dalam upaya merajut mimpi serupa di komunitas mereka masing-masing. Muralnya kini menjadi simbol perlawanan dan harapan, muncul di berbagai sudut kota. Hubungan Arion dan Luna pun semakin matang. Mereka telah melalui badai bersama, dan itu membuat ikatan mereka tak tergoyahkan. Mereka saling memahami, saling mendukung, dan selalu menemukan kekuatan pada satu sama lain. Mereka tidak lagi hanya dua individu dengan mimpi. Mereka adalah sebuah tim, sebuah pasangan yang ditakdirkan untuk mengubah dunia. Satu bintang pada satu waktu. Saat mereka berdiri di tengah Taman Komunitas Bintang yang kini menjadi ikon, mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Namun setiap langkah yang mereka ambil, setiap benang yang mereka rajut, akan membawa mereka semakin dekat pada impian besar mereka di antara bintang-bintang. Kemenangan hukum atas PT Mega Property menjadi titik balik yang monumental. Arion dan Luna bukan lagi hanya duo perajut mimpi dari sebuah taman kecil. Mereka adalah simbol perlawanan dan harapan bagi pembangunan berkelanjutan di seluruh negeri. Dengan landasan hukum yang kini lebih kokoh berkat kerja keras Arion dan bimbingan Profesor Wijaya, serta dukungan publik yang masif, mereka siap melangkah ke fase berikutnya, ekspansi visi Green City Hub. Arion menghabiskan berbulan-bulan di depan papan gambar, bukan lagi hanya untuk satu taman, melainkan untuk merancang prototipe komunitas ramah lingkungan skala besar. Ini adalah visi kompleks yang mencakup perumahan vertikal dengan taman di setiap lantai, sistem daur ulang air terintegrasi, panel surya komunal, dan ruang komersial yang mendukung usaha kecil lokal. Ia juga aktif dalam forum-forum perkotaan, mengadvokasi perubahan kebijakan yang mendukung arsitektur hijau dan tata kota yang berpusat pada manusia, bukan hanya profit. Visinya kini menembus batas-batas kota Jakarta, menginspirasi diskusi di tingkat nasional. Sementara itu, Luna tidak pernah berhenti berkreasi. Ia meluncurkan inisiatif Bintang untuk Negeri, sebuah gerakan seni publik yang mengajak seniman lokal di berbagai kota untuk menciptakan instalasi seni dan mural yang menyoroti isu lingkungan dan semangat komunitas. Ia berkeliling Indonesia, mengadakan lokakarya, dan memfasilitasi kolaborasi antara seniman,
arsitek, dan komunitas lokal. Karya-karya seni ini menjadi jembatan bintang, menghubungkan satu komunitas hijau dengan yang lainnya, menciptakan jaringan kesadaran dan inspirasi di seluruh pelosok negeri. Hubungan mereka tumbuh semakin dalam, melampaui romansa semata. Mereka adalah mitra sejati, saling melengkapi dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan mereka. Arion yang metodis menemukan keseimbangan dalam spontanitas Luna, dan Luna menemukan struktur dan tujuan dalam ketelitian Arion. Mereka belajar untuk merayakan setiap keberhasilan kecil dan saling menguatkan di setiap kegagalan, selalu kembali pada tujuan bersama mereka. Ujian global menghadapi panggung dunia. Kesuksesan Green City Hub dan gerakan Bintang untuk Negeri mulai menarik perhatian internasional. Sebuah konferensi pembangunan berkelanjutan PBB di Jenewa mengundang Arion dan Luna sebagai pembicara utama untuk berbagi kisah dan visi mereka. Ini adalah panggung terbesar yang pernah mereka hadapi. Persiapan untuk konferensi itu sangat intens. Mereka harus merangkum seluruh perjalanan mereka, dari mimpi kecil di atap studio hingga gerakan nasional, ke dalam presentasi yang ringkas namun berdampak. Arion fokus pada data, studi kasus, dan potensi replikasi model mereka di negara berkembang. Luna merancang visual presentasi yang memukau, memadukan seni dan statistik untuk menyentuh hati audiens global. Saat tiba giliran mereka naik panggung, di hadapan para pemimpin dunia, ilmuwan, dan aktivis, Arion dan Luna merasakan ketegangan yang luar biasa. Namun, saat Arion mulai berbicara tentang pentingnya visi yang berani dan Luna menunjukkan gambar-gambar tentang bagaimana komunitas kecil bisa membuat perubahan besar, keraguan itu lenyap. Mereka tidak lagi berbicara sebagai individu, melainkan sebagai suara bagi ribuan prajurit mimpi yang telah mereka sentuh. Presentasi mereka disambut dengan standing ovation yang membahana. Konferensi itu membuka pintu-pintu baru. Tawaran kolaborasi dari organisasi internasional, universitas-universitas ternama, dan bahkan pemerintah negara lain mulai berdatangan. Mimpi Arion untuk menciptakan kota yang bernapas, kini tidak hanya berpotensi terwujud di Indonesia, tetapi juga di kancah global. Warisan bintang, masa depan yang dirajut bersama. Tahun-tahun berlalu, Green City Hub telah berkembang pesat. Bukan hanya sebuah taman komunitas, melainkan sebuah kompleks perkotaan yang berkelanjutan, dengan bangunan-bangunan ramah lingkungan, ruang hijau yang melimpah, dan sebuah pusat inovasi di mana ide-ide hijau baru terus dikembangkan. Proyek ini menjadi model yang direplikasi di berbagai kota, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bintang untuk Negeri telah tumbuh menjadi sebuah yayasan yang mendukung proyek-proyek seni lingkungan di seluruh dunia. Arion dan Luna kini bukan lagi pemuda-pemudi idealis, melainkan sosok yang disegani di bidangnya masing-masing. Mereka telah mencapai apa yang dulu dianggap mustahil. Namun, bagi mereka, pencapaian terbesar bukanlah bangunan megah atau pengakuan global, melainkan dampak nyata pada kehidupan manusia. Anak-anak yang tumbuh di Green City Hub belajar tentang pentingnya alam sejak dini. Komunitas yang mereka bangun hidup harmonis, saling mendukung, dan terus berinovasi. Di salah satu senja yang tenang, Arion dan Luna duduk di bangku taman di Green City Hub, di bawah naungan pohon rindang yang dulunya hanya bibit kecil. Mereka memandang ke langit, tempat bintang-bintang mulai berkedip. Mereka telah merajut impian mereka, benang demi benang, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang. Lihatlah, Arion, kata Luna, menyandarkan kepalanya di bahu Arion. Bintang-bintang itu, mereka seolah tersenyum pada kita. Arion menggenggam tangan Luna, tersenyum hangat. Mereka bukan hanya tersenyum, Luna. Mereka adalah saksi bisu dari setiap benang yang kita rajut, setiap perjuangan yang kita lalui, dan setiap mimpi yang kita wujudkan. Ini baru permulaan.
Kisah Arion dan Luna merajut mimpi di antara bintang adalah bukti bahwa dengan cinta, ketekunan, dan keyakinan, dua insan bisa mengubah dunia. Mereka telah meninggalkan warisan yang tak lekang oleh waktu, sebuah mahakarya yang dirajut dari impian untuk masa depan yang lebih hijau dan penuh harapan.